Selamat pagi para juru minumnya Tuhan. Bertemu lagi kita pagi ini dalam doa pagi kita hari yang ke-10. Ya saudara-saudariku, hari ini kita mau membaca dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Haleluya. Ya. Pernah saudara merasa bagaimana berjalan dalam gelap? Jika tiada lampu, ketika blackout, begitu tidak selesa, betul? Kita akan teraba-raba, tercari-cari, tidak selamat, terhantuk sana, terhantuk sini. Tetapi hari ini firman Tuhan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena Yesus adalah cahaya bagi kita, terang bagi kita. Dia menerangi seluruh keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena pada hari ini, sekali lagi Tuhan menyatakan kepada kami bahwa di dalam kami ada terang. Yesus adalah terang, dan hari ini Tuhan kami menerima, mempersilakan untuk Tuhan yang adalah terang kami bercahaya dalam diri kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, semua yang Tuhan percayakan untuk kami jaga, orang tua kami. Tuhan, bercahayalah dalam hidup kami. Bercahayalah dalam pikiran, hati. Bercahayalah dalam seluruh panca indera kami, anak-anak kami Tuhan. Yang kecil, yang besar, yang sudah dewasa. Kami bawa kepadamu pada hari ini. Bercahayalah Engkau Tuhan. Berkuasalah dalam hidup kami. Kami percaya seperti kata firman-Mu, bila terang itu datang dalam hidup kami, maka segala kegelapan dilenyapkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pada musim seperti ini, mari kita mempertahankan terang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau mempergunakan segenap waktu yang ada untuk kita bersama keluarga kita, orang-orang yang tersayang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, untuk menghampiri terang itu. Hari ini saya suka untuk mengambil ajaran Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya di Efesus, ya, buat kita ibu-ibu, buat kita yang adalah pemimpin-pemimpin, pembimbing-pembimbing dalam rumah tangga kita, atau hari ini saya sebut sebagai juru minumnya Tuhan. Ajaran Paulus biasanya kasar bunyinya, ya, tapi tidak apa. Saya suka ajaran-ajaran yang kasar bunyinya seperti ini, asalkan ianya disampaikan dengan kasih, karena ianya berbentuk teguran. Kita terima, bukan teguran saya kepada saudara, tapi teguran dari Tuhan melalui Rasul Tuhan kepada anak-anak rohaninya, juga teguran daripada Roh Tuhan kepada kita. Kita ambil dengan positif, ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kena bangkit, ya. Kita kena bangkit supaya kita melihat cahaya Kristus sekarang mulai memancar kepada kita. Ayat ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama, dengan seadilnya, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan supaya kita memperhatikan cara kita mengatur kehidupan, supaya kita menjadi seperti orang yang pintar, yang bijaksana. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Wah. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, firman Tuhan, ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 hingga ke-17. Amin. Kita mau mengerti jalan Tuhan. Karena apa? Karena selain kita bertanggung jawab terhadap hidup kita, Tuhan telah mempertanggungjawabkan kepada kita, anak-anak kita, orang-orang, adik-adik kita mungkin. Anak-anak rohani kita, adik-adik rohani kita, untuk kita pimpin.
Jadi kita pergunakan waktu yang ada untuk mengheret, untuk menarik, untuk membawa dekat, untuk memeluk, untuk mengundang, menjemput orang-orang ini mendekat kepada Tuhan, supaya sama-sama kita akan hidup di dalam cahaya itu. Dan bila kita hidup dalam cahaya itu, hati kita akan menjadi terang. Kita akan dapat membedakan mana yang membahayakan, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang patut, mana yang tidak. Tuhan yang akan memberikan terang kepada panca indera kita untuk menilai. Amin. Jadi semoga firman ini berkuasa dalam hidup kita dan keluarga kita, dan kita menjadi berkat kepada ramai orang. Amin. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita akhiri sesi kita pada pagi ini, mari kita nyanyikan lagu ini, ya. Kita boleh buka di YouTube atau di mana-mana nanti, bawa anak-anak kita menyanyi bersama. Haleluya, kami anak-anak terang. Istiharkan bahwa kita anak-anak terang. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kita satukan hati kita dengan keluarga kita. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekadar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekadar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Amin. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi bersama dalam keluarga kita. Kita berdoa bersama. Kita membaca firman Tuhan bersama untuk memberi diri kita, untuk mempertahankan terang yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berkati saudara. Tuhan berkati kita dalam pekerjaan kita, sama ada di dapur, atau ruang tamu, atau di mana-mana, atau mungkin dalam tugas-tugas kita di pejabat. Kalau kita seorang guru, dalam hubungan kita dengan anak murid dan ibu bapa mereka. Dalam segenap segi, Tuhan memancarkan terangnya kepada kita. Amin. Bukan oleh kuatku dan gagahku, tapi oleh rohnya Tuhan yang ada di dalamku. Amin. Tuhan berkati saudara. Selamat pagi.